Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dimanapun berada dengan saya perbaikan perabotan rumah teman-teman. Saya akan melanjutkan pekerjaan kemarin yaitu untuk mengecek apa yang rusaknya di dalam setrikaan merek Cosmos teman-teman yang kemarin telah dibongkar. Maka ikutilah cara pengecekannya teman-teman. Perhatikan, jangan di skip videonya supaya kalian semua paham, terkhusus yang masih pada awam teman-teman, supaya kalian bisa memperbaiki sendiri di rumah supaya tidak dibawa ke bengkel. Nah, beginilah teman-teman dimanapun berada, setrikaan merek Cosmos yang kemarin telah dibongkar. Ini keadaan dalamannya. Dan sekarang saya akan membuat tutorial cara pengecekan apa-apa saja yang kendalanya setrikaan ini menyebabkan mati total teman-teman. Pertama-tama pengecekan harus dari kabelnya dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kabel setrikaannya teman-teman. Ini kabel setrikaannya. Ini harus dicek. Sebelum mengecek ke otomatisnya, ini harus pertama-tama harus dicek dulu kabelnya. Karena banyak sekali kendalanya teman-teman. Ini kabel kadang-kadang ada yang putus di dalam teman-teman. Terus persiapan ini ampometer dengan menggunakan kali 1K teman-teman. Nah seperti ini kali 1K. Lalu dikalibrasi dulu teman-teman. Dikalibrasi dulu dan ini harus diputar ke 0. Nah seperti ini teman-teman. Jadi diputar ke 0. Nah ini udah ke 0 teman-teman. Maka perhatikan jarum ampometernya. Ini harus dicek teman-teman kabelnya. Nah seperti ini cara pengecekan kabel. Ini kan ada 2 fitting. Yang satu disatukan dari kabel ampometernya teman-teman. Yang satu dimasukkan dirapatkan ke kabelnya teman-teman. Ingat, kabelnya yang kuning kehijauan ini adalah ground. Ini tidak boleh. Ini hanya 2 yang dipakai. Nah seperti ini teman-teman. Maka perhatikan jarum ampere ampometernya teman-teman. Nah ini bergerak teman-teman. Nah menandakan kabelnya ini masih normal. Coba yang sebelahnya lagi teman-teman. Yang bagian sebelahnya lagi. Lalu tadi yang merah. Yang merah ini tidak nyambung. Sekarang bagian yang hijau teman-teman. Nah lihat. Perhatikan jarum ampometernya teman-teman. Nah ini bergerak. Ini tandanya kabelnya masih bagus. Berarti kendala kerusakannya bukan dari kabel teman-teman. Lalu disimpan dulu kabelnya supaya tidak menghalangi pekerjaan. Nah sekarang bagian pengecekan ini mesinnya teman-teman. Mesin setrikaannya harus dicek.
tetap kalibrasinya kali 1K teman-teman. Maka coba dicek dulu elemennya. Nah, seperti ini elemennya. Lalu yang ini kabel yang gapometernya ditekan ke sebelah kaki elemen, dan yang satu sebelahnya lagi teman-teman. Maka perhatikan jarum apometernya teman-teman. Nah, coba. Nah, bergerak teman-teman jarum apometernya. Berarti menandakan elemennya ini masih bagus. Sekarang tinggal pengecekan piusnya teman-teman. Karena ini menggunakan pius teman-teman. Nah, yang di bawah selongsong ini adalah pius teman-teman. Namanya pius, termopius ini namanya. Ini harus dicek teman-teman. Karena ini nyambung ke kaki sebelah. Nah, seperti ini cara pengecekannya teman-teman. Yang satu dari apometernya, jarum dari kabel apometernya ditekan ke kakinya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Karena ini sebelah masuk ke elemen yang ada termopiusnya. Lalu dicek teman-teman. Nah, ternyata jarum apometernya tidak bergerak sama sekali. Tidak bergerak sama sekali teman-teman. Menandakan pius yang di dalam selongsong ini mati teman-teman, atau putus. Ini sekarang udah ketahuan penyakitnya. Lalu ini apometernya disimpan dulu karena penyakit setrikaan merek Cosmos ini udah ketahuan penyakitnya. Lalu dibuka ini bautnya teman-teman untuk mengancing termopiusnya. Nah, ini lalu dipasangkan lagi, tapi jangan terlalu kencang teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kurang paham, nah di sini di bawah selongsong ini ada termopius teman-teman. Lalu dicoba dicopotin. Nah, seperti inilah teman-teman. Seperti inilah modelnya, piusnya, termopiusnya ini teman-teman, seperti inilah. Ini harus diganti teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, saya akan coba dites ini termopiusnya tanpa ada penutupnya. Nah, seperti ini. Perhatikan jarum ampere apometernya. Saya dari jarum apometernya ini, dari kabelnya saya ditekan ke sebelah, dan lalu ke sebelahnya lagi ke sini teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini. Ini ditekan seperti ini. Lihat, jarum apometernya tidak bergerak sama sekali. Menandakan pius ini matot, terputus atau mati total. Ini harus diganti teman-teman. Ini harus diganti karena saya udah punya penggantinya yang baru teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini termopius yang baru teman-teman, dan yang ini yang di dalam listrikan yang telah putus. Saya akan menggantinya dengan yang baru teman-teman, karena dari bawaan pabriknya ini menggunakan 250 derajat. Karena saya tidak mempunyai yang 250 derajat, 250 volt, saya adanya 240 derajat, tapi nggak apa-apa teman-teman, masih ada toleransi.
Nah, begitulah teman-teman cara pengecekan setrikaan merek Cosmos yang kendalanya mati total. Ini udah ketahuan penyakitnya, yaitu termopiusnya udah putus. Ini harus diganti dengan yang baru. Karena fungsi termopius ini teman-teman untuk melindungi elemen. Jadi kalau misalkan tidak pakai termopius juga bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan ada masalah, ini elemennya fatal, akan putus. Karena ini tidak bisa diganti, elemennya udah dicor. Seperti ini kalau setrikaan Cosmos teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu suhunya berlebih teman-teman, maka yang putus ini termopius. Jadi gampang menggantinya. Nah, begitulah caranya teman-teman. Cara pengecekan setrikaan yang kendalanya mati total. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang masih pada awam. Karena untuk mengganti termopius dan pemasangannya kembali saya akan dilanjutkan dengan para selanjutnya teman-teman, karena terlalu panjang videonya. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.